Trump mengejutkan Iran setelah sebuah pangkalan yang digunakan oleh pasukan Amerika di Kuwait menjadi pusat krisis. Dan respon Washington menargetkan struktur yang digunakan Teheran untuk melacak drone, mengancam pesawat, dan menguji seberapa jauh mereka bisa memprovokasi Amerika Serikat tanpa menanggung akibatnya. Pada hari Senin 1 Juni 2026, krisis semakin memanas karena rezim Iran mencoba menjual serangan terhadap pangkalan di Ali Al-Salem sebagai kemenangan, tetapi akhirnya menunjukkan hal yang berbeda. Ketika mereka menyerang target Amerika, mereka justru mengekspos radar mereka sendiri, pusat komando komunikasi, dan platform drone mereka untuk mendapat balasan langsung. Iran mencoba mengubah sirene menjadi propaganda. Trump mengubah pangkalan yang diserang menjadi alasan untuk memotong kekuatan militer yang mengancam orang Amerika di Teluk. Apa yang coba disembunyikan Iran? Mengapa pangkalan itu justru menjadi bukti melawan kediktatoran mereka sendiri? Bagaimana Trump merespons? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung dan tanpa basa-basi seperti ini, silahkan berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi untuk menerima video terbaru. Tindakan Amerika terjadi setelah Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan serangan untuk membela diri terhadap radar Iran serta pusat komando dan kontrol drone di Goroki dan Pulau Qassim. Versi Amerika menyatakan bahwa respons tersebut muncul setelah tindakan agresif dari Iran, termasuk penembakan jatuh drone MQ-1 yang beroperasi di atas perairan internasional di Teluk Persia. Pada praktiknya, Washington tidak menganggap peristiwa tersebut sebagai insiden yang mencolok, insidente isolado. Mereka menganggapnya sebagai bagian dari tekanan militer Iran, sementara Iran mencoba membalikan cerita. Garda Revolusi menyatakan bahwa mereka menyerang pangkalan yang diduga menjadi asal serangan Amerika terhadap menara telekomunikasi di Provinsi Hormozgan. Amerika menyatakan bahwa jet tempurnya telah menyerang titik asal operasi tersebut dan memperingatkan bahwa jika agresi itu terulang, responsnya akan berbeda. Jenis bahasa seperti ini sudah lama ada dalam pedoman rejim tersebut. Mereka memprovokasi, menjatuhkan peralatan Amerika, menggunakan pangkalan radar untuk memantau pesawat, lalu berteriak bahwa mereka hanya bereaksi. Hanya saja kali ini, reaksi Iran sendiri yang membongkar semuanya. Pangkalan Ali Al-Saleh menjadi pusat perhatian karena menampung operasi penting Amerika Serikat dan sekutunya di wilayah tersebut. Ketika rudal dan drone Iran diluncurkan ke fasilitas seperti ini, meskipun sebagian berhasil dicegat, pesannya tetap jelas. Teheran ingin menargetkan kehadiran Amerika di luar wilayah Iran dan menunjukkan bahwa mereka mampu menyebarkan ancaman keluar perbatasannya. Namun, perhitungan ini ada biayanya. Trump tidak perlu meyakinkan siapapun bahwa ada ancaman. Iran melakukan itu sendiri ketika membawa krisis ke sebuah pangkalan dengan kehadiran Amerika. Disitulah narasinya berubah. Trump mengatakan bahwa Iran tidak akan menggunakan teknologi perang untuk mengancam orang Amerika, lalu bersembunyi di balik pernyataan yang berapi-api. Rezim Iran mencoba menjual perlawanan, tetapi bertindak karena takut kehilangan kendali. Dampaknya mengenai citra Garda Revolusi yang menampilkan diri sebagai kekuatan tak terkalahkan, tetapi bergantung pada peralatan yang terekspos di pulau-pulau, pangkalan pesisir, dan titik-titik komando. Reaksi terhadap Kuwait dilakukan untuk menunjukkan kekuatan, tetapi juga menunjukkan kerentanan karena mengungkapkan struktur mana yang sedang digunakan dalam konfrontasi. Donald Trump memberi tekanan di dua lini. Yang pertama adalah militer untuk memperjelas bahwa drone yang ditembak jatuh dan ancaman terhadap pangkalan Amerika tidak akan dibiarkan tanpa respons. Yang kedua adalah politik, karena setiap reaksi dari Teheran membantu Washington menunjukkan kepada para sekutu bahwa Teheran bukanlah korban yang tak berdaya, melainkan rezim yang siap menggunakan rudal, drone, dan milisi ketika merasa terpojok. Iran ingin mengubah setiap serangan Amerika menjadi bukti agresi. Donald Trump mengubah reaksi Iran menjadi bukti ancaman. Kuwait juga ikut dalam cerita ini sebagai peringatan bagi negara-negara Teluk. Serangan tersebut menunjukkan bahwa Iran tidak hanya menargetkan Israel dan tidak hanya berbicara menentang Washington. Ketika krisis memuncak, rezim tersebut melemparkan risiko kepada negara tetangga, pangkalan, jalur, dan pemerintah yang menampung kehadiran Barat. Hal ini menakuti para sekutu, tetapi juga memperkuat argumen Trump. Jika kawasan ini menginginkan keamanan, mereka tidak bisa membiarkan Teheran beroperasi tanpa konsekuensi. Kehadiran Amerika dalam situasi ini bukanlah sebuah keinginan semalasan, melainkan sebagai penghalang terhadap eskalasi yang justru dipicu oleh Iran sendiri.
Ketika Iran menembak jatuh peralatan Amerika dan mengklaim itu adalah wilayah mereka, sementara Washington bersikeras bahwa operasi itu terjadi di atas perairan internasional, perselisihan itu menjadi lebih dari sekedar detail teknis, melainkan menjadi ujian otoritas. Jika Trump mundur, Teheran akan menganggap bahwa mereka bisa terus menguji batas. Karena ada respons, pesannya berubah. Setiap provokasi bisa mengorbankan sebagian dari struktur militer Iran. Serangan terhadap pangkalan di Kuwait juga menunjukkan risiko dari strategi saturasi Iran. Rezim tersebut mencoba menggunakan rudal dan drone untuk menciptakan rasa terkepung, membunyikan sirene, memicu gambar-gambar dramatis, dan memancing berita utama yang menentang Trump. Namun, taktik ini memiliki batas ketika berhadapan dengan pertahanan udara, intelijen, dan kemampuan respons Amerika. Bahkan ketika puing-puing menyebabkan korban luka dan kerusakan, peristiwa tersebut tidak menghapus fakta utama. Iran menyerang sebuah fasilitas yang terkait dengan Amerika Serikat dan memberikan dasar politik bagi Washington untuk merespons dengan lebih tegas. Trump juga mendapatkan keuntungan di dalam negeri dengan pemahaman ini. Media anti-Trump mencoba menggambarkan krisis ini sebagai tindakan spontan, tetapi mengabaikan bahwa presiden bertindak dengan perhitungan sederhana. Negosiasi hanya berhasil jika pihak lain memahami bahwa provokasi ada harganya. Iran ingin menenangkan situasi ketika mereka perlu membeli waktu dan ingin melakukan serangan ketika mereka perlu menunjukkan kekuatan kepada pendukungnya. Trump menekan di kedua bidang, tetap membuka pintu diplomasi, tetapi menunjukkan bahwa diplomasi tidak akan digunakan sebagai kedok untuk drone yang ditembak jatuh, radar yang aktif, dan ancaman terhadap pangkalan Amerika. Garda Revolusi tahu bahwa perang informasi adalah bagian dari perang yang sebenarnya. Itulah sebabnya mereka buru-buru mengatakan bahwa mereka telah menghancurkan target, membalas agresi, dan siap untuk memberikan respons yang berbeda. Namun, pernyataan keras itu juga menunjukkan kekhawatiran. Rezim yang percaya diri tidak perlu mengubah setiap ledakan menjadi pertunjukan propaganda. Rezim yang percaya diri menunjukkan keterbukaan kembali. Iran menunjukkan kegugupan, mencoba membesar-besarkan reaksinya sendiri, dan bahkan menempatkan Kuwait di pusat eskalasi yang bisa mendekatkan lebih banyak sekutu ke Washington. Hal yang paling sensitif bagi Teheran adalah bahwa respons Amerika tidak hanya bergantung pada Gedung Putih. Komando Pusat mencatat ancaman, mengidentifikasi titik asal, mengklasifikasikan tindakan sebagai pembelaan diri, dan beroperasi dengan struktur yang sudah ditempatkan di wilayah tersebut. Trump menggunakan mesin kekuasaan ini untuk melakukan apa yang tidak bisa diterima oleh para lawannya, merespons tanpa tunduk pada narasi yang menguntungkan Iran. Rezim tersebut bisa berteriak bahwa mereka adalah korban, tetapi rangkaian fakta menunjukkan pola provokasi, respons, dan upaya intimidasi baru. Pangkalan yang diserang juga berfungsi sebagai pengingat bahwa militer Amerika dan kontraktor di wilayah tersebut berada di garis depan dalam perselisihan yang coba dijadikan panggung oleh pihak kiri untuk menyerang Trump. Ketika orang Amerika terluka akibat puing-puing atau ketika drone rusak, pertanyaannya seharusnya bukan bagaimana menyalahkan Trump. Pertanyaannya seharusnya, mengapa Iran menembakkan rudal ke fasilitas yang memiliki kehadiran Amerika? Pembalikan ini adalah trik narasi yang perlu dibongkar. Trump mengejutkan Iran karena dia tidak menerima logika bahwa Teheran bisa memilih waktu untuk menyerang dan kemudian menuntut Washington hanya menerima pukulan itu. Respons brutal tidak terletak pada keributan, tetapi pada target yang dipilih. Radar, pusat komando, pertahanan udara, dan drone membentuk tulang punggung provokasi Iran. Menghantam tulang punggung ini berarti memberitahu rezim bahwa ancaman berikutnya bisa menelan biaya lebih besar daripada yang bisa ditutupi propaganda. Saya Milson Office Global dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe channelnya, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Office.